Halo Sobat Adsen, salam pintar. Bersama Kaici, tutor ekonomi @sen.id. Pada video kali ini, kita akan membahas soal SIMAK UI dengan materi teori produksi. Kalian siap? Baik, Sobat Adsen, kita akan membahas soal yang pertama. Keseimbangan produsen tercapai pada kondisi A. Kurva permintaan berpotongan dengan kurva penawaran, B. Kurva isokos berpotongan dengan kurva isokuan, C. Kurva isokos bersinggungan dengan kurva isokuan, D. Laba perusahaan maksimum karena berproduksi pada saat penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Dan yang E, laba perusahaan maksimum karena berproduksi pada saat penerimaan total maksimum. Oke, jadi dalam teori produsen ya, perilaku produsen itu bisa digambarkan melalui dua kurva, yakni kurva isokos dan kurva isokuan ya. Oke. Perilaku produsen dapat dijelaskan atau digambarkan ya melalui dua kurva, yakni yang A adalah kurva isokos. Kurva isokos ini menggambarkan penggunaan dua jenis input dengan biaya yang sama. Ya, ini arti dari kurva isokos. Nah, kalau misalkan bingung untuk mengartikan atau menghafalkan artinya, kita lihat saja. Iso ini artinya sama, kos artinya biaya. Berarti kurvanya menggambarkan biaya yang sama. Kalau versi lebih lengkap, yaitu kurva yang menggambarkan penggunaan dua jenis input dengan biaya yang sama. Begitu ya. Nah, kurva isokos itu digambarkan dengan garis yang slope-nya negatif. Ya, jadi menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Yang berwarna biru ini adalah kurva isokos ya. Oke. Jadi ini adalah kurva isokos. Nah, artinya sesuai dengan definisi, karena satu kurva menggambarkan penggunaan dua jenis input dengan biaya yang sama, maka ketika berproduksi di titik A atau di titik B, ya, yang penting masih sepanjang kurva isokos itu nominal biayanya sama. Yang beda hanya apa? Yang beda itu hanyalah jumlah kombinasi inputnya. Mungkin untuk yang titik A ini menggunakan input tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan titik B. Karena di titik B ini penggunaan modalnya lebih banyak. Tapi yang pasti di sepanjang garis atau di sepanjang kurva yang berwarna biru, ini kurva isokos, itu menggunakan biaya yang sama ya. Oke, itu untuk kurva isokos. Lalu yang kedua adalah kurva isokuan. Oke, isokuan ya. Oke, kurva isokuan ini menggambarkan penggunaan dua jenis input dengan jumlah produksi yang sama. Oke, kalau misalkan kesulitan untuk menghafalkan, boleh cukup dengan menggunakan trik ini. ISO itu sama,
Kuan itu kepanjangan dari kuantitas ya. Kuantitas artinya jumlah, berarti jumlah yang sama. Versi lebih lengkap adalah kurva isokuan itu menggambarkan penggunaan dua jenis input dengan jumlah produksi yang sama. Nah, kurva isokuan itu bisa digambarkan seperti ini ya. Dia cembung ya terhadap titik asal. Yang berwarna kuning ini namanya kurva isokuan. Nah, begini. Oke, perlu diperhatikan ya perbedaannya kalau isokos berbentuk garis linear, kalau isokuan berbentuk garisnya cembung terhadap, kurvanya cembung terhadap titik asal, begitu. Artinya, sesuai dengan definisi, mau produsen berproduksi di titik C atau di titik D, ini jumlah produksinya sama. Misalkan produsennya berproduksi mobil, berarti mau berproduksi di titik C ataupun di titik D sama, jumlah mobilnya misalkan 100. Yang beda hanyalah kombinasi penggunaan inputnya. Untuk di titik C, misalkan memproduksi 100 mobil tapi paling banyak inputnya modal dibandingkan dengan tenaga kerja. Tapi untuk di titik D, jumlah mobil yang diproduksi juga sama, 100 mobil, tapi penggunaan tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan modal. Oke ya, jadi dua kurva inilah yang menggambarkan perilaku produsen, yakni isokos dan isokuan. Nah, bagaimana kondisi ketika keseimbangan produsen tercapai? Kondisi tersebut digambarkan melalui persinggungan dari kedua kurva tersebut. Persinggungan ya, bukan perpotongan. Mereka bersinggungan. Yakni nih, menyentuh nih di sini. Nah, nih kita sebutnya titik E begitu ya. Jadi titik E inilah yang disebut sebagai keseimbangan produsen. Ya, yang mana pada titik E tersebut terjadi persinggungan antara kurva isokos dengan kurva isokuan. Oke, dari penjelasan yang telah kita pelajari bersama-sama mengenai kurva yang menggambarkan perilaku produsen, sekarang kita kembali ke soal ya. Ditanyakan adalah keseimbangan produsen tercapai pada kondisi nih. Otomatis seperti yang telah baru saja kita jelaskan, yakni keseimbangan produsen tercapai ketika kurva isokos bersinggungan dengan kurva isokuan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Baik Sobat Hudson, kita akan membahas soal selanjutnya. Pernyataan berikut yang salah mengenai kurva isokuan adalah A. Isokuan cembung ke arah titik origin. B. Isokuan merupakan kurva yang menunjukkan penggunaan faktor produksi yang sama. C. Isokuan tidak saling berpotongan. D. Sumbu vertikal dan horizontal masing-masing menunjukkan penggunaan faktor produksi. Yang E. Pada isokuan, titik yang berada di kurva sebelah kanan atas menunjukkan tingkat output yang lebih tinggi dibandingkan yang di kiri bawah. Oke ya, jadi dalam teori produksi, khususnya menjelaskan mengenai perilaku produsen, ini dapat digambarkan melalui dua jenis kurva ya. Jenis yang pertama adalah kurva isokos dan yang kedua adalah kurva isokuan. Nah, untuk kurva isokos sesuai dengan namanya ya, ini menggambarkan penggunaan dua jenis input dengan biaya yang sama. Dalam kasus ini, kita menyederhanakan jenis inputnya adalah tenaga kerja dengan modal atau kapital. Nah, untuk kurva isokos, perlu diperhatikan bentuknya adalah berupa garis linear dan memiliki slope alias kemiringan yang negatif. Jadi menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, seperti garis yang berwarna biru. Yang berwarna biru inilah disebut sebagai kurva isokos ya. Lalu untuk kurva isokuan, ini menggambarkan penggunaan dua jenis input dengan jumlah produksi yang sama. Nah, untuk isokuan, ini ciri khasnya ya, salah satunya adalah dia cembung terhadap titik asal atau titik origin. Ini titik asalnya, nah ini kan bentuknya cembung ya. Jadi yang berwarna kuning inilah disebut sebagai isokuan. Persinggungan dua kurva ini menggambarkan kondisi keseimbangan produsen. Nah, kalau kita kembali ke soal, yang diminta adalah pernyataan yang salah mengenai kurva isokuan. Berarti kita hanya fokus pada kurva yang berwarna kuning ya,
yang cembung terhadap titik origin atau titik asal. Karakteristik lain yang dimiliki oleh kurva isokuan adalah semakin ke kanan maka menunjukkan tingkat produksi yang semakin tinggi, ya. Jadi kalau kurva isokuannya bergeser ke kanan atas begini, ya. Ini ada kurva isokuan 1, ada kurva isokuan 2, ada kurva isokuan 3. Semakin ke kanan, maka jumlah produksi akan makin banyak. Jadi jumlah produksi di kurva isokuan 3 tentunya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah produksi di kurva isokuan 2 dan juga lebih banyak dibandingkan dengan jumlah produksi di isokuan 1. Dan perlu dipahami bahwa antar kurva isokuan nggak boleh saling berpotongan. Kenapa? Karena nanti akan menimbulkan inkonsistensi atau nggak konsisten. Contohnya seperti apa? Oke, kita gambarkan ya. Misalkan kita gambarkan lagi supaya hanya memilih kurva isokuan saja, nggak perlu kita masukkan isokosnya ya. Kita fokus pada isokuan. Oke, diperhatikan, ini isokuan 1, misalkan kalau berpotongan dengan isokuan 2, nah ini lihat ya. Otomatis, kita lihat untuk bagian yang atas, misalkan di titik A, di titik B. Titik A letaknya di sebelah kanan titik B, maka tentunya produksi di titik A ini lebih banyak dibandingkan dengan titik B. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, semakin ke kanan maka produksi makin banyak. Nah, kalau kita lihat di bawah ada titik C, ada titik D. Oh, titik C lebih kanan posisinya dibandingkan dengan titik D, maka produksi di titik C itu lebih besar dibandingkan dengan titik D. Padahal kalau kita lihat titik A ini satu kurva dengan titik D. Harusnya konsisten. Kalau A lebih banyak produksinya dibandingkan dengan titik B, maka titik D harusnya juga lebih banyak produksinya dibandingkan dengan titik C. Karena mereka satu kurva. Yang namanya satu kurva isokuan, ini jumlah produksinya sama. Titik C ataupun titik D itu sama produksinya. Gitu ya. Oke, jadi ini alasan kenapa kurva isokuan nggak boleh berpotongan. Oke, itu karakteristik ya dari isokuan. Selanjutnya isokuan ya, ini saya ulangi lagi bahwa di sepanjang titik isokuan dalam satu kurva maka jumlah produksinya sama. Yang berbeda hanyalah kombinasi penggunaan inputnya. Mungkin untuk titik C ya, karena letaknya di atas maka penggunaan modal lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan tenaga kerja. Lalu untuk titik D dengan jumlah produksi yang sama, ini penggunaan input tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan modal. Oke, itu sekilas mengenai karakteristik dari isokuan. Sekarang kita kembali ke soal. Ditanyakan adalah pernyataan berikut yang salah mengenai kurva isokuan. Berarti yang tidak benar ya, yang tidak benar dan yang tidak digambarkan oleh kurva isokuan. Oke, kita lihat untuk opsi yang A. Isokuan cembung ke arah titik origin. Benar nggak? Benar ya, ini adalah karakteristik dari isokuan. Dia cembung terhadap titik asal. Oke, jadi yang A bukan jawabannya. Yang B, isokuan merupakan kurva yang menunjukkan penggunaan faktor produksi yang sama. Nah, ini salah. Karena harusnya isokuan itu menggambarkan kombinasi penggunaan dua faktor produksi dengan jumlah output atau jumlah produksi yang sama. Penggunaan faktor produksinya bisa berbeda-beda, nggak sama. Seperti yang tadi kita baru saja jelaskan, titik D mungkin penggunaan tenaga kerjanya lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan modal. Jadi kan berbeda penggunaan faktor produksinya. Yang sama adalah jumlah produksi. Beda loh ya, jumlah produksi dan faktor produksi itu berbeda. Kalau jumlah produksi itu output yang dihasilkan, tapi kalau faktor produksi itu bahannya, ya seperti tenaga kerja, modal, dan yang lainnya. Jadi yang B ini bukan merupakan ciri dari kurva isokuan. Kita kunci jawaban yang paling tepat yang B. Tapi kita perlu tahu mengapa untuk opsi C sampai E itu kurang tepat ya. Untuk yang C, isokuan tidak saling berpotongan. Benar ya, baru saja kita bahas nih. Mereka tidak boleh saling berpotongan karena menimbulkan masalah inkonsistensi. Yang D, sumbu vertikal dan horizontal masing-masing menunjukkan penggunaan faktor produksi. Kita lihat, sumbu vertikal mewakili modal, sumbu horizontal mewakili tenaga kerja. Yang mana dua-duanya adalah
faktor produksi. Jadi yang D juga merupakan karakteristik dari kurva isokuan. Dan yang E, pada isokuan titik yang berada di kurva sebelah kanan, nih makin ke kanan ya, menunjukkan tingkat output yang lebih tinggi dibandingkan yang di kiri bawah. Benar ya, semakin ke kanan maka tingkat produksi akan makin banyak. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal tersebut berkaitan dengan pernyataan yang salah mengenai kurva isokuan adalah yang B. Sobat Adsen, demikian pembahasan soal SIMAK UI dengan materi teori produksi. Semoga mudah dipahami dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam pintar! Sekian Sobat Adsen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsen juga bisa mengunjungi adsen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsen, salam pintar!